Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama Kak Adawiyah Latifah. Kak kuliah di Universitas Sriwijaya jurusan Teknik Informatika. Kakak masuk lewat jalur SBMPTN. Sekarang kakak udah semester 4, mau masuk semester 4. Kalau misalnya nanti di akhir sesi ajar mengajar kurang tes udah jelas belum ya Raka Rahadian? Halo? Oke. Jadi nanti kalau misalnya di akhir sesi ajar mengajar ada yang mau ditanya tentang UTBK tahun 2019 kemarin gimana Kak, atau prosedur sebelum memulai UTBK-nya gimana, karena bentar lagi udah mau UTBK kan, bisa ditanyain ke Kakak. Hari ini Kakak mau ngajar materinya peluang. Bentar ya. Bentar. Jadi hari ini materinya tentang peluang. Yang bakal dibahas pertama itu kaidah pencacahan, nanti dilanjutin dengan contoh soal tentang kaidah pencacahan, terus lanjutin lagi ke permutasi materi, dan habis itu lanjutin ke pengertian dari kombinasi. Baru nanti kakak ngebahas contoh-contoh soal tentang permutasi sama kombinasi. Setelah itu ada contoh soal UTBK tahun 2019 yang materi peluang di TKA. Sebelum itu biasanya peluang itu masuk di materi semester 2 di kelas 12. Di SMP juga udah pernah, di SMP pernah dibahas juga kalau nggak salah, di kelas berapa lupa,
biasanya kalau waktu SMP itu ngebahasnya tentang dadu sama koin. Nah, dari materi yang kita pelajari di SMP itu, kita dapetin bahwa definisi peluang itu angka peluang tuh misalnya kayak posibilitas angka posibilitas. Jadi misalnya misalnya ada pertanyaan dadu, kan dadu ada 6 sisi. Nah, ditanya berapa peluang dari berapa peluang dari angka 6 bakal muncul, berapa banyak peluang angka 6 bakal muncul. Berarti ditanya posibilitas angka 6 itu berapa kali bakal muncul dalam satu kali percobaan. Nah, di materi waktu SMP sendiri kita belajar kalau misalnya peluang itu lambangnya P. P itu sama dengan NA per NS. Jadi dari definisi itu nanti bakal lanjut ke dari situ kita di SMA nanti belajar lagi kaidah pencacahan, permutasi sama kombinasi. Nah, yang pertama bakal dibahas itu kaidah pencacahan. Jadi pencacahan itu definisinya aku tulis di sini. Untuk aturan pengisian tempat menggunakan pasangan terurut. Jadi misalkan ada suatu kejadian dan biasanya syaratnya harus terurut. Jadi misalkan kaidah pencacahan itu misalkan di peristiwa kita milih urutan bangku, terus kita milih bangku itu tempat duduk ya maksudnya, tempat duduk, sesuatu yang berkaitan dengan kode, misalnya kayak PIN ATM, password akun, sandi maksudnya, sandi akun, terus jabatan kayak ketua kelas, sekretaris yang kayak gitu-gitu, itu biasanya pakai pencacahan. Pencacahan sendiri logikanya itu lumayan mudah. Jadi kayak contoh soal di sini, misalkan dari angka-angka 3, 4, 5, 6, dan 7 akan dibuat bilangan terdiri dari 4 angka berlainan. Banyaknya bilangan yang kurang dari 6.000 yang dapat dibuat adalah, nah, jadi di sini syaratnya bilangan kurang dari 6.000. Berarti ada 5.000, dari 6.000 ke bawah tuh boleh sampai 5.999 itu boleh. Tapi ada syarat kedua, bilangan ribuannya harus dibentuk dari angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi gimana caranya? Pakai kaidah pencacahan. Jadi yang pertama, kita harus ikutin syaratnya kurang dari 6.000. Berarti angka apa yang di bawah 6? Angka yang di bawah 6 tuh cuma 3, 4, dan 5. Nah, sisanya kan terserah. Jadi sisanya kita isi sama angka selain 3, 4, 5. Kita isi sama angka 4, 5, 6, 7. Terus kotak ketiga kita isi sama 5, 6, 7. Dan sama kotak terakhir kita isi 6 sama 7. Sisa terakhirnya. Jadi gini, di kotak pertama kita harus nyesuaiin sama syarat yang kurang dari 6.000 kan. Kurang dari 6.000 berarti dari angka syarat yang ini 3, 4, 5, 6, 7 ini
yang mungkin kurang dari ya, jadi kepala angka ribuan yang kurang dari 6.000 itu cuma angka 3, 4, sama 5. Jadi kita taruh ada 3 angka yang mungkin buat jadi angka ribuan yang kurang dari 6.000. Nah, dari 3 angka ini bisa aja angka 3 udah dipakai kan. Berarti kita coret angka 3 lagi. Dan sisa angka 4 sama 5 yang bakal gabung jadi angka ratusan. Nah, angka ratusan ini bisa diambil dari sisa syarat angka yang 3, 4, 5, 6, 7 ini. Jadi ini sisa syarat 5, 6, 7. Sisanya misalnya kita coret 4 udah nggak dipakai lagi, berarti sisanya 5, 6, 7. Terus angka jadi yang jadi angka satuan ini sisanya perhatian nomor 1 seorang ada password untuk satu huruf dari huruf vokal A, I, U, E, O. Lupa ia mencoba memasukkan password tersebut secara acak. Lalu orang tersebut gagal memasukkan password 4 kali percobaan. Oh, ini 3 ya, salah 3 kali percobaan berturut-turut adalah. Jadi syarat yang pertama, satu huruf dari vokal A, I, U, E, O. Kemudian kita lihat karena dia lupa mencoba. Jadi dia punya kesempatan buat dia tiga kali masukin salah satu dari vokal. Jadi misalnya dia punya misalnya ada 5 digit password kayak 1, 2, 3, 4. Nah, terakhir itu huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, peluang dia masukin salah satu dari 5 huruf itu tuh cuma ada 3 kali. Macet-macet. Oh ya. Soalnya oh. Bentar ya. Halo, tes.
Lanjut dulu aja, kalau misalnya nanti masih macet-macet diinterupsi lagi aja ya di chat. Jadi aku ulangin dikit ya. Jadi soalnya punya syarat satu huruf dari huruf vokal A, I, U, E, O buat dimasukin ke password yang dia punya. Misalnya password yang dia punya itu panjangnya 5 digit, kayak 1, 2, 3, 4, terus yang terakhir itu huruf vokal kan. Nah, dari 5 huruf vokal ini, dia cuma bisa 3 kali masukin, dia cuma dapat 3 kali percobaan buat enter password itu gitu loh. Nah, jadi berapa peluangnya? Oh ya, peluang orang tersebut gagal, berarti dia tuh nyari, berarti yang terakhir itu dihitung benar gitu loh. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, yang keempat ini benar gitu. Jadi cara ngerjainnya gitu. Jadi pencacahannya itu 4/5, terus di kotak kedua 3/4, di kotak ketiga 2/3. Kenapa dimulai dari angka 4? Karena dari 5 itu pasti ada satu yang salah. Udah pasti satu salah, jadi kita eliminasi. Jadi kita mulainya dari 4. Jadi dari 4/5, dia masukin kan. Ini angka pertama peluangnya. Peluang gagalnya 4/5 angka pertama. Nah, terus udah nggak bisa, berarti salah misalnya. Gagal kan? Gagal, berarti angka yang tadi dicoba itu dibuang. Terus sisa 3. Sisa 3 dari 4. Gitu loh. Sisa 3 dari 4. Terus dia coba lagi peluang angka itu. Yang peluangnya 3/4. Ternyata salah, gagal lagi. Nah, berarti angka itu dibuang. Nah, berarti angka yang terakhir ini bakal benar gitu. Jadi tadi kan dari 5 angka 1 udah pasti salah. Terus kita coba sekali lagi gagal. Kita coba sekali lagi gagal. Nah, yang terakhir sisanya berapa? 2 kan? 2 dari 3. Berarti menghitungnya 4/5 dikali 3/4 dikali 2/3. Hasilnya peluangnya 2/5. Udah ngerti semua soal yang ini? Ngerti, Kak. Oke. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Suatu PIN ATM dari 3 angka berbeda, tetapi angka pertama tidak boleh 0. Peluang bahwa angka kartu ATM tersebut mempunyai nomor cantik 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 6, 7, 8, atau 7, 8, 9 adalah. Nah, jadi syaratnya harus tiga-tiganya berbeda. Maksudnya nggak boleh ada yang kembar, kayak 1, 1, 2, atau 0, 1, 0, 1 gitu, itu nggak boleh. Nah, terus dia juga minta yang ditanya di soal ini, oh ya, syarat lainnya tuh angka pertama nggak boleh 0. Jadi misalnya dari, nanti deh jelasin. Peluang bahwa, nah, yang jadi syarat, bener-bener syarat dari soal ini, yang ditanya gitu, nomor-nomor yang punya, PIN yang punya nomor-nomor cantik, yang berurutan maksudnya. Jadi cara jawabnya kayak gini, pencacahannya. Jadi pencacahannya 998. Jadi angkanya kan ada 0 sampai 9. Itu kan jumlahnya ada 10 angka. Nah, tapi kenapa awalnya di kotak pertama awalnya 9? Karena angka pertama nggak boleh 0.
Berarti dari 0 sampai 9 kan ada 10 angka tuh. Nah, 0 kita buang. Jadi sisanya 9 kan, 1 sampai 9. Nah, terus di kotak kedua kenapa 9 lagi? Karena misalnya di kotak pertama tadi kita mulai dari 1 sampai 9. Nah, satunya kita coret kan, kita buang. Karena misalnya dia yang nempatin kotak itu. Dia gimana jelas? Ya kayak yang pertama tadi udah Kak jelasin, dia yang berpeluang duduk di kotak pertama misalnya, menempati kotak pertama gitu. Nah, berarti dari hasil kotak pertama tadi, setelah satunya kita buang, kita dapat 8 angka. Nah, tapi angka kedua boleh 0 kan? Jadi 0 ditambah 8 angka yang tadi, totalnya ada 9 angka yang berpeluang menempati kotak kedua. Berarti nah sisanya misalnya kita buang 0. Sisanya ada 8 angka yang berpulang menempati jadi digit menempati kotak ketiga yang jadi digit ketiga gitu loh maksudnya. Jadi cara ngitung peluangnya itu 9 kali 9 kali 8. Ini peluang angka-angkanya nggak sama dan angka depannya nggak boleh 0. Hasilnya itu 648. Tapi yang ditanya sama soal itu peluang peluang pin ATM itu punya nomor cantik. Nah, di soal ini dikasih tahu kan angka-angka cantik itu apa aja dan jumlahnya tuh ada 6. Ada pin yang nomornya 123, pin yang nomornya 234, sampai pin yang nomornya 789 itu tuh ada 6 angka cantik. Nah, jadi cara ngitung peluangnya, oh ya, itu NA-nya ya. Ngitung peluangnya pakai NA per NS. NA-nya 6, yang nomor-nomor cantik yang ditanya, per NS-nya, yang angka-angkanya nggak boleh sama. Jadi hasilnya 3 per 324. Bisa disederhanain lagi ya kayak. Tapi itu dibagi 2 dong. Nah, soal yang ini paham? Paham Kak? Kak. Oke. Paham. Ya, lanjut ke masih putus-putus enggak ya? Lancar Kak? Oke. Enggak, Kak. Lancar. Nah, soal yang ketiga soalnya bilangan bulat 6 angka yang lebih kecil daripada 100.000 dan dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4 dan 4, 5 dan 6 dengan angka 1 muncul tepat 2 kali ada sebanyak. Nah, jadi soalnya minta bilangan bulat 6 angka yang lebih kecil daripada 100.000. Oh, astaga, salah, itu 200.000 harusnya. Nah, harusnya bilangan bulat 6 angka yang lebih kecil daripada 200.000 dan dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, 5, dan 6 dengan angka 1 muncul tepat 2 kali. Nah, jadi dia kan mintanya lebih kecil daripada 200.000. Nah, terus dapat dibentuk dari angka 1, 2, 4, 5, dan 6 dengan angka satunya muncul tepat 2 kali. Cara jawabnya kayak gini. Jadi kotak pertama kita isi 1 karena cuma ada 1 angka kan yang berpeluang jadi angka ratus ribuan yang kurang dari 200.000, yaitu cuma angka 1. Nah, terus sisanya kayaknya itu ada 3-nya deh. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya harusnya. Atau enggak? Oh, iya, angka satunya. Nah, jadi terus yang kotak kedua yang jadi puluh ribuan itu ada 5 angka lagi yang berpeluang karena angka satunya boleh muncul 2 kali. Jadi angka satunya boleh masuk lagi. Jadi yang berpeluang jadi angka puluh ribuan itu angka 1, 2, 4, 5, sama 6. Terus kotak ketiga sisanya ada 4 angka
yang berpulang jadi ribuan, terus sisanya 3 angka, sisanya 2 angka, sama sisanya 1 angka. Ini typo, harusnya yang angka terakhir itu 6. Nah, cara ngitungnya dikali lagi, 1 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya 120. Sekarang lanjut ke definisi permutasi. Jadi permutasi itu susunan berurut-urutan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan. Nah, permutasi ini sendiri hampir sama atau sebenarnya beda sih. Tapi jadi gini, ini kan jadi sebelum masuk ke permutasi sama kombinasi, sebelumnya kita tuh harus paham tentang faktorial. Nah, faktorial tuh yang ada tanda eksklamasi, yang ada tanda serunya. Jadi faktorial itu perkalian berurutan terus menurun gitu loh. Jadi misalnya n faktorial. Nah, berarti n faktorial itu n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 sampai habis, sampai angkanya 0. Jadi misalnya 5 faktorial itu berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Habis. Nah, 0-nya nggak masuk karena kalau 0 jadi 0. Nah, jadi setelah paham itu baru bisa paham permutasi sama kombinasi. Karena di rumus permutasi sama kombinasi nanti rumusnya gini. Ini rumus permutasi. Permutasi itu biasanya lambangnya N, P besar, N kecil, P besar, R kecil. Nah, jadi permutasi itu cara mencari untuk mengambil benda R untuk mengambil R benda dalam N benda gitu loh maksudnya. Jadi rumusnya N faktorial per N min R faktorial. Nah, tapi tanpa rumus ini pun kita tuh bisa nyelesain soal atau masalah permutasi. Karena pada dasarnya permutasi itu sama pencacahan. Jadi kayak misalnya ada soal, misalkan ada 10 angka. Nah, dari 10 angka itu bakal dipilih 3 angka untuk membentuk nomor peserta. Dan nggak boleh sama. Ada berapa banyak caranya? Nah, kalau bisa nggak ya ditulis? Tarik ya. Nah, di mana yang kelihatan? Di sini kelihatan nggak sih? Nah, di sini ada 10 angka. Ada 10 angka. Nah, di 10 angka itu dipilih 3 angka buat jadi nomor peserta. Nah, kalau misalnya kita pakai rumus permutasi, N-nya itu kan 10. Kayaknya susah deh ditulis. Hitung N10. Oke. N10. Terus R-nya 3. Nah, berarti 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial. Berarti 10 faktorial per 7 faktorial. 10 faktorial per 7 faktorial. Nah, cara ngitungnya berarti 10 dikali
Dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Ini 7 per 7 faktorial. Nah, di sini kan 7 sama 7-nya sama, boleh dicoret. Berarti peluangnya tuh 10 dikali 9 dikali 8 aja yang dihitung. Kalau misalnya pakai kaidah pencacahan, misalnya bikin kotak-kotak gini kan. Nah, tadi kan dari 10 angka, dia 10 angka diambil 3 angka dan nggak boleh sama. Berarti di kotak pertama isinya 10, di kotak kedua isinya 9, dan di kotak ketiga isinya 8. Sama kan sama yang permutasi, sama kalau kita pakai rumus permutasi. Nah, terus tapi itu buat permutasi yang simple gitu. Ada permutasi yang elemennya sama. Jadi misalnya ini yang elemennya sama itu biasanya ditemuin di soal yang kayak misalnya di soal-soal mandiri ya, kayak misalnya berapa peluang dari angka-angka dari kata, misalnya di SIMAK UI, di soal SIMAK UI, berapa peluang terbentuk kata lain dari kata SIMAK UI. Nah, itu kan di SIMAK UI itu kan ada beberapa huruf yang sama, kayak I-nya sama, SIMAK, ya I-nya sama, cuma I-nya yang sama. Nah, berarti itu cara penyelesaiannya pakai yang rumus kedua nih, rumus permutasi beberapa elemen yang sama. Oh. Terus lanjut ke permutasi siklis. Permutasi siklis tuh sama kayak kaidah pencacahan, tapi buat lingkaran kayak gitu, kayak misalnya di meja bundar. Ya, biasanya di meja bundar, kayak misalnya soal meja bundar kayak gitu. Nah, terus lanjut ke kombinasi. Kombinasi itu mengelompokkan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihannya. Rumusnya mirip sama rumus permutasi N, karena dia kombinasi, kan permutasi tadi P depannya. Nah, kombinasi itu combination kan bahasa Inggrisnya, jadi N, C, R gitu. Nah, bedanya tadi permutasi itu N faktorial per N min R faktorial aja. Nah, kombinasi itu dikali sama 1 per R faktorial lagi. Nah, apa yang bedain kombinasi sama permutasi? Gimana cara bedainnya? Jadi mereka tuh sama-sama buat nyari peluang terambilnya suatu R benda dalam N benda. Tapi bedanya kalau kombinasi itu kita nggak ditanya urutannya. Jadi misalnya ada soal tentang pemilihan tim basket misalnya. Nah, dari anggota klub basket itu dipilih dua orang, terserah gitu nah orangnya siapa. Misalnya ada A, B, C, D. Yang penting tuh 2 orang, mau AB atau mau BA atau mau CD atau mau DB gitu, terserah, yang penting 2 orang. Nah, sedangkan kalau permutasi tadi dia harus sesuai urutannya. Kayak soal-soal yang udah dikerjain tadi, rata-rata dia punya syarat, kayak misalnya angka depannya harus, misalnya syaratnya tadi kurang dari 200.000, berarti angka depannya harus di bawah 2.
kayak tadi, jadi peluang di kotak pertamanya itu cuma angka 1, peluangnya 1. Nah, terus misalnya lagi kombinasi itu dipakai waktu biasanya kalau di soal-soal tuh pemilihan bola, terus soal, misalnya nanti ada soal tentang butir soal. Nah, terus pemilihan tim, pokoknya yang bersifat yang dia tuh nggak maksa harus berurutan, terus nggak maksa harus sesuai kurang dari sekian atau gimana, itu tuh pasti kombinasi. Nah, kalau permutasi ya sisanya kayak milih ketua kelas, milih jabatan, terus milih password atau segala macam sisanya. Terus ini contoh soal dari permutasi sama kombinasi. Soal yang pertama itu soalnya 4 koin palsu dicampur dengan 8 koin asli. Jika 2 koin diambil secara acak, maka peluang terambil 1 koin asli atau 1 koin palsu adalah. Nah, dari soal ini dia bilang diambil secara acak. Nah, dari situ aja kita tuh udah tahu kalau misalnya ini soal yang menggunakan metode kombinasi. Jadi cara jawabnya 4 kombinasi 1 dikali 8 kombinasi 1, karena dia mintanya 2 koin secara acak, terus dia soalnya minta 1 koin asli sama 1 koin palsu. Berarti dari 4 koin palsu kita ambil berapa peluang terambilnya 1 koin palsu. Terus dari 8 koin asli berapa peluangnya terambil 1 koin asli, 1 koin palsu. 1 koin ya 1 koin asli. Nah, jadi caranya 4 kombinasi 1 dikali 8 kombinasi 1. Nah, 4 kombinasi 1 itu 4. 8 kombinasi 1 itu hasilnya 8. Jadi kalau dikali hasilnya 32. Terus ini untuk log sampelnya. Jadi 4 ditambah 8 dari total itu. 12 kombinasi 2 kan jadinya, hasilnya 66. Jadi peluangnya NA per NS hasilnya 16/33. Terus dilanjutin di soal nomor 2. Sebuah keranjang berisi 7 bola kuning dan 4 bola hijau. 6 bola diambil sekaligus secara acak. Peluang terambil 4 bola kuning dan 2 bola hijau adalah, nah jadi kan dari sebuah keranjang ada 7 bola kuning sama 4 bola hijau. Nah, peluang terambil 4 kuning sama 2 hijau tuh berapa? Sama kayak tadi, berarti cara jawabnya 7 kombinasi 4 dikali sama 4 kombinasi 2. Hasilnya 210. 7 kombinasi 4 itu 35. 4 kombinasi 2 itu berapa ya? Lupa. Pokoknya hasilnya 210. Terus ruang sampelnya kita cari sama kayak tadi, total semua bolanya dikombinasiin sama syarat bola yang bakal diambil berapa. Totalnya kan ada 7 tambah 4, 11. Nah, yang ditanya soal tuh 4 sama 2, berarti 6. Berarti 11 kombinasi 6. Hasilnya 462. Jadi kita jadi ngitung peluangnya, NA per NS hasilnya 210 per 462. Hasilnya 5/11. Terus
Nomor 3, diketahui dalam sebuah ruangan terdapat 3 kelompok orang, yaitu kelompok ibu sebanyak 3 orang, terus bapak 4 orang, sama anak 2 orang. Mereka hendak duduk pada sebuah bangku panjang. Peluang bahwa mereka akan duduk berdampingan secara berkelompok adalah, nah, yang udah aku sebutin tadi, biasanya yang bangku-bangku itu bisa diselesaikan sama permutasi atau pencacahan. Nah, jadi cara ngerjainnya. Jadi total orang di dalam ruangan itu ada 9, 3 tambah 4 tambah 2. Terus susunan posisi duduknya kita cari dulu yang tanpa aturan. Maksudnya nggak harus berkelompok. Ada 9 faktorial. Ini bisa dikerjain pakai kaidah pencacahan tadi. Terus kita cari kalau misalnya duduk secara berkelompok. Ada 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini bisa secara acak lagi. Tiga tuh bisa, jadi 3 ini ibu-ibu, ini bapak-bapak, ini anak-anak. Nah, di kotak si ibu-ibu ini bisa duduk di kotak pertama, bisa duduk di kotak kedua, atau bisa duduk di kotak ketiga. Nah, yang lainnya juga gitu, bisa muter-muter. Bisa bapaknya yang di depan, anaknya tapi yang penting harus berkelompok gitu loh. Ibu-ibu harus sama ibu-ibu, bapak-bapak harus sama bapak-bapak, dan anak-anak harus sama anak-anak. Jadi cara ngitungnya 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial lagi karena urutannya bisa 3, 2, 1. Nah, ini bakal jadi NA-nya. Cara ngitung peluangnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya, P sama dengan NA per NS. NA-nya ini, NS-nya yang 9 faktorial tadi. Kalau misalnya dijabarin nanti bakal ada yang bisa dicoret, dan hasilnya tuh bakal jadi 1/20. Dari sini, dari penjelasan permutasi sama kombinasi tadi, ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyain? Atau udah jelas semua tentang permutasi sama kombinasi? Kayaknya udah jelas semua. Jadi dilanjutin ke, oh ya, di kayak soal yang ini tadi, kayak soal yang 1 sama soal 2 itu tuh nanti bakal ketemu soal yang, jadi nanti ada 2 jenis soal syarat yang secara berlangsung sekaligus gitu, maksudnya dalam satu kejadian berlangsung. Jadi 2 syarat dalam satu kejadian atau 2 syarat tapi berbeda kejadian gitu. Nah, yang sama kejadian itu misalnya berapa peluang terambilnya bola hijau sama bola kuning dan bola biru dan bola biru sama bola merah. Nah, itu berarti terjadinya secara bersamaan terambil bola kuning, hijau sama merah birunya. Nah, itu biasanya dikali kayak yang ini. Ini kan terambil 1 koin asli dan 1 koin palsu. Nah, berarti kayak penyelesaiannya tadi, berarti 4 kombinasi 1 dikali 8 kombinasi 1, hasil 32. Nah, bisa jadi ada soal yang
soal lain yang nanti ditanyanya tuh satu koin asli atau satu koin palsu. Nah, kalau misalnya satu koin asli atau satu koin palsu, berarti cara ngambilnya dia ngambil koin asli dulu, terus dia balikin lagi, baru dia ngambil koin palsu. Nah, itu biasanya cara ngitungnya ditambah, bukan dikali. Nah, sekarang mau ngasih contoh soal dari UTBK 2019. Oh, jadi dalam soal nomor 1, dalam sebuah kantong terdapat M bola putih dan N bola merah dengan MN sama dengan 54. Jika diambil 2 bola secara sekaligus dan peluang terambilnya kedua bola berbeda warna adalah 18/35, maka M plus N sama dengan bentar. Emang ada coret-coretnya ya. Kok kok ada coret-coretnya ya? Jadi buat buat jawab soal nomor 1 itu kan di misalnya jadi misalnya satu kantong isinya ada M bola sama N bola. Nah, diambil dua bola secara sekaligus. Oh, bentar. Dua bola secara sekaligus dan dia mintanya peluang terambilnya satu bola M sama satu bola N. Bentar. Terus dan peluang terambilnya itu tuh udah diketahui kan di soal. Jadi gimana caranya? Ini gimana sih? Oke. Terus ini bola M, ini bola N. Satu bola M sama satu bola N. Nah, peluang terambilnya satu bola M sama satu bola N itu udah diketahui 18/35. Nah, caranya hitungnya pakai kombinasi. Jadi berarti M kombinasi 1 dikali, karena dia diambilnya secara bersamaan, N kombinasi 1. Berarti M dikali N. Nah, udah diketahui juga M sama N itu 54. Di sini M tambah M sekali N itu 54. Nah, terus ini kan
ini ini bakal jadi NA-nya. Nah, terus kita hitung peluang terambilnya 2 bola tadi, kan diambil 2 bola dari sini. Berarti M plus N, total dari bola-bola yang ada di kantong itu diambil 2, kombinasi 2. Berarti M plus N faktorial dikali 2 faktorial dikali M plus N min 2 faktorial. Nah, M plus N dikali M plus N min 1 dikali M plus N min 2 faktorial, biar bisa dicoret sama yang di bawah ini, 2 faktorial kali M plus N min 2 faktorial. Nah, ini kita coret, nah hasilnya M plus N dikali M plus N min 1 per 2. Ini bakal jadi NS-nya. Nah, habis itu, nah NA-nya tadi kan MN, yang hasilnya tuh 54. Nah, NS-nya M plus N dikali M plus N min 1 per 2. Berarti P-nya 54 per M plus N min 1 per 2. Nah, ini kan salah ding. Nah, peluangnya tadi itu kan 18 per 35. Udah diketahui di soal. Ini kan bisa dicoret. Ini nanti, ini sama ini kan bisa dicoret. Ini jadi 9 sama 54 bisa dicoret. Ini jadi 6. Nah, nanti yang ini pindah ruas kan. Jadinya M plus N dikali M plus N min 1 sama dengan 35 dikali 6. Nah, ini kan repot tuh kalau misalnya mau kita kali masuk. Jadi ini kita jabarin aja. Ini jadi 7, 5. Ini jadi 2 sama 3. Jadi M plus N dikali M plus N min 1 sama dengan 7 kali 5 kali 2 kali 3. Nah, gimana cara mudahnya? Jadi, ini kan M plus N. Nah, ini M plus N min 1. Nah, cari faktor yang dari sini tuh yang mirip hasilnya sama yang di sini. Yang mirip tuh kan berarti 7 kali 2, terus 5 kali 3. Kenapa mirip? Karena hasilnya bakal jadi gini. Dengan 15 dikali 14. Ini jadi M plus N itu 15, M plus N min 1 itu 14. Nah, berarti tadi kan yang ditanya maka M plus N sama dengan. Nah, berarti M plus N-nya itu 15. Ini 15 hasilnya. Nah, terus nomor 2 itu mirip sama nomor 1. Di dalam sebuah kotak terdapat M bola merah dan N bola putih dengan M plus N sama dengan 16. Jika bola diambil 2 bola sekaligus, masing-masing 2 bola itu beda warna, berarti 1M, 1N. Nah, ditanya, ini peluangnya 1 per 2. Terus ditanya M kuadrat plus N kuadrat adalah. Jadi yang diketahui tadi, yang diketahui tadi M plus N
sama dengan 16, terus peluangnya tuh 1/2, yang ditanya M kuadrat plus N kuadrat. Nah, cara ngertinya sama mirip tadi, kan dalam satu kantong tuh ada M, ada N. Nah, ini totalnya itu sama dengan 16. Berarti untuk ngitung ruang sampelnya, berarti total dari yang ada di kantong itu sama yang diambil. Rumus kombinasi 2. Hasilnya itu 120. Jadi 16 faktorial per 2 faktorial dikali 14 faktorial. Ini kan 16 kali 15 kali 14 faktorial per 2 dikali 14 faktorial. Terus ini coret. Nah, ini kan jadi 8. Hasilnya 8 kali 15 harus 20. Terus kita cari NA-nya. NA-nya itu 1, kan 2 bola diambil, terus harus beda warna, berarti 1M sama dikali 1N. Nah, ini hasilnya sama kayak yang soal nomor 1 tadi, MN. Nah, terus ditanya peluang. Diketahui peluangnya 1/2. Nah, peluangnya tadi kan NA per NS. NA-nya M, N. Terus NS-nya 120. Nah, dari sini kita bisa coret-coret kan. Ini jadi 60. Berarti MN sama dengan 60. Nah, terus yang ditanya tuh M kuadrat plus N kuadrat. Kalau misal dijabarin, M kuadrat plus N kuadrat itu kan M plus N kuadrat dikurang 2MN kan. Kan ini hasilnya M kuadrat plus N kuadrat plus 2MN. Nah, ini kan kalau dikurang sama ini hilang dan ketemu ini doang kan. Nah, berarti bentar. Nah, berarti cara nyarinya M kuadrat plus N kuadrat sama dengan M plus N tuh ini kan. Nih, tulis dulu deh. M plus N kuadrat min 2MN. Nah, M plus N tuh kan 16, berarti 16 kuadrat dikurang 2MN. MN tadi 60, berarti 2 dikali 60. 16 kuadrat itu kan 256 dikurang 120, berarti hasilnya 136. Terus lanjut ke soal nomor 3, soal terakhir. Ini soal UM-UGM. Peluang Ali, Budi, dan Dian lulus UAN. Masing-masing adalah 0,7, 0,8, dan 0,9. Peluang lulus hanya 1 orang di antara 3 orang tersebut adalah. Nah, ini pakai permutasi. Pakai kayak ada pencacahan juga bisa. Jadi Ali, Budi, Dian. Peluang Ali lulus tuh 0,7. Peluang Budi lulus tuh 0,8, sama Dian tuh 0,9. Nah, peluang dia gagal tuh A komplement, karena ada rumus P komplement sama dengan 1 dikurang P. Nah, P itu peluang, di sini peluang dia berhasil, berarti buat nyari peluang dia gagal tuh pakai P komplement, yaitu 1 dikurang P. Kenapa pakai 1? Karena peluang itu peluang berhasil sama peluang gagal itu kalau dijumlahin pasti hasilnya 1. Nah, jadi atau jumlah peluang tuh pasti 1 gitu. Kalau bukan 1 berarti salah. Nah, jadi berarti di sini kita pakai rumus yang ini. Berarti P komplement sama dengan 1 dikurang 0,7. Berarti hasilnya 0,3. Yang Budi berarti hasilnya 0,2. Terus yang Dian berarti hasilnya 0,1. Nah, dia nanya cuma 1 orang yang lulus. Ini lulus ya. Ini lulus. Ini gagal.
Nah, berarti misalnya pakai kotak-kotak. Nah, misalnya nah ini kayak yang aku jelasin tadi yang secara bersamaan atau enggak secara bersamaan. Nah, ini secara enggak bersamaan karena enggak mungkin, kan syaratnya cuma satu yang lulus, nggak mungkin ada dua yang lulus atau tiga-tiganya lulus. Berarti kalau nggak si Ali doang yang lulus, kalau nggak si Budi doang yang lulus, kalau nggak Dian doang yang lulus. Nah, berarti nanti ujung-ujungnya kita tambah. Misalnya nih, si Ali lulus. Ali lulus. Berarti 0,7 dikali 0,2 dikali 0,1. Terus Budi lulus. Misalnya si Budi yang lulus. Berarti 0,8 dikali 0,3 dikali 0,1. Atau mungkin si Dian yang lulus. Berarti 0,9 dikali 0,3 dikali 0,2. Nah, ini kan 14, 0,0. Terus ini 0,2, 0. Bener gak sih? Terus ini 0, berapa nih? 6. 4. Nah, berarti ini kan peluang yang kejadian pertama, ini peluang kejadian yang kedua, ini peluang kejadian ketiga. Dan tiga-tiganya nggak mungkin di suatu waktu yang sama. Jadi ketiganya kita tambah. Ini 12, terus ini 1, berapa nih? 4, 9, 9, 0, 2. 0. 0,092. Bener nggak sih? Kita coba cek. Bener. Berarti hasilnya hasil dari kalau misalnya cuma salah satu dari mereka bertiga yang lulus, peluangnya tuh 0,092. Nah, ada selesai materinya. Kalau misalnya ada yang masih misalnya mau nyanggah, oh salah kak, gini harusnya, enggak mau nanya karena bingung, boleh nanya lewat chat atau ngomong langsung. Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Ada yang mau nanya nggak? Iya, ini Steintek. Materi yang sering. Peluang itu pasti keluar kalau misalnya pengalaman aku 2 kali ikut UTBK. Aku ikut UTBK yang pertama, yang 2019 itu kan UTBK yang pertama. UTBK yang kedua sama UTBK kedua yang tahun lalu, yang cuma TPS doang. Dua-duanya pasti keluar peluang. Nah, cuma emang peluang itu paling banyak di kuantitatif, tapi soal-soal peluang yang aku jelasin tadi itu semua dari TKA.
TKA yang saintek, yang akademis, TKA. Terus matriks, ya. Terus persamaan garis itu banyak sih persamaan garis yang keluar. Yang paling banyak tuh integral. Integral tuh bisa ada, kalau apes bisa keluar 4 atau 3 gitu. Terus limit juga kalau apes tuh bisa keluar, bisa dapat 4 atau 3. Terus pertidaksamaan. Tapi pertidaksamaan tuh udah sering kan dibahas di sekolah. Jadi insya Allah bisa ngerjain. Yang ribet tuh ya itu integral, limit. Kadang peluang juga, kadang otaknya udah riuh kan. Jadi gak bisa mikir lagi, padahal peluang tuh paling mudah gitu. Ada nanti mungkin minggu depan bakal bahas TPS kalau nggak salah. Ada lagi nggak yang mau nanya? Ya udah, karena nggak ada lagi yang nanya, jadi ya Kak tutup Zoom meeting